Selanjutnya, marilah kita dengarkan orasi ilmiah dan pengarahan dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Dr. Andes Balunis MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kemenak Kota Kabupaten Solo, diwakili Pak Kasih Pais, kemudian Pak Kacabdis, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Wilayah 3, meliputi Kota Solo, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan, orang menyebut Solo Raya, Pak Isra, MPD, kemudian yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Sumatera Barat, Ibu Yulia, Ibu Ratna Yulia, MPD, dan pelaksana kegiatan tahfiz, ketua lembaga tahfiz SMA 2 Sumatera Barat yang berbahagia, majelis guru yang hadir, orang tua siswa, 10 orang tua siswa yang diundang offline, kemudian juga orang tua yang mengikuti dari rumah Zoom. Selanjutnya anak kami wisudawan dan wisudawati tahfiz Al-Quran sejumlah 134 wisudawan wisudawati tahfiz Al-Quran SMA 2 Sumatera Barat yang berbahagia pada hari ini. Hadirin hadirat yang mulia, mohon maaf dari Pak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, beliau hari ini berhalangan hadir langsung di acara ini karena ada musrembang musyawarah rencana pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Tadi beliau belum berkesempatan berbicara, baru tadi dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir. Jadi beliau itu mewakilkan kepada saya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMA Negeri 2 Sumatera Barat di bawah pimpinan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan arahan Bapak Kepala Cabang Dinas, dan juga di bawah bimbingan Wakil Kepala Sekolah Majelis Guru. Hari ini SMA Negeri 2 Sumatera Barat melaksanakan wisuda tahfiz Al-Quran yang ke-4, tapi angkatannya tahfiz ini sudah angkatan ke-6 ya, wisudanya angkatan ke-4. Mari kita berikan aplaus yang mulia untuk SMA 2 Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang sesuai dengan visi misi Gubernur Provinsi Sumatera Barat ingin menciptakan Sumatera Barat yang religius, yang madani, yang siswanya cerdas, masyarakatnya religius, masyarakatnya dekat dengan Al-Quran, disebut dengan masyarakat Qurani. Ada program Sumber Sehat dan Cerdas, ada program
sumber religius. Itu semua salah satu langkah yang dilakukan terutama di sekolah-sekolah, itu adalah program tahfiz Al-Quran. Saya dalam mimbar ini menyatakan bahwa program tahfiz Al-Quran harus menjadi program unggulan di sekolah itu, baik itu sekolah negeri di Sumatera Barat ini maupun sekolah swasta, ya, karena tahfiz Al-Quran dengan dekat kepada Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, maka karakter itu mengikuti. Saya dulu di SMA 1 Padang, ya sebelumnya SMA 6 Padang, di SMA 1 Padang lama cuma 9 bulan 3 hari, tetapi termasuk program tahfiz Al-Quran itu menjadi program yang menjadi perhatian utama saya. Ya, ada gurunya, ada siswa yang setiap hari store bacaan ayat dan wisuda secara berkala. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan pembentukan karakter siswa menjadi karakter, ya, yang berguna bagi bangsa dan negara berbasis Al-Quran. Saya dulu ketika jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang pernah berdebat dengan petinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Katanya memang ketika itu ada program jalur masuk SMA itu, masuk SMP, yaitu jalur tahfiz. 3 juz anak itu hafal Al-Quran, boleh ya, dari SD ke SMP boleh memilih SMP yang diinginkan. 4 juz dihafal, boleh memilih SMA yang diinginkan. Ketika itu beliau itu menyatakan di suatu forum rapat di Jakarta, Sumatera Barat, Kota Padang, ya, itu diskriminatif dalam PPDB. Artinya tidak memperlakukan orang dengan standar yang sama. Saya jawab, tidak diskriminatifnya di bidang apa? Karena saya dengar katanya di Sumatera Barat, khususnya di Padang juga, itu ada masuk sekolah itu jalur PPDB-nya jalur tahfiz. Bagi dia itu diskriminatif. Diskriminatif di mana, saya bilang? Tentu saja katanya orang yang non-muslim tidak bisa masuk program itu. Ya jelas kalau program tahfiz tentu adalah orang yang muslim, ya beragama Islam. Tetapi saya bilang seperti itu, tetapi sebelumnya program kami ini adalah program bacaan ayat suci. Diberikan kesempatan kepada non-muslim untuk juga membaca, menghafal kitab sucinya minimal 4 lembar. Bagaimana hasilnya? Bisa tak mereka menghafal kitab sucinya, baik itu Hindu, baik itu Kristen dan sebagainya? Saya jawab tidak bisa. Mereka tidak sanggup menghafal. Lalu Bapak berlakukan juga program tahfiz Al-Quran itu? Iya, saya berlakukan. Bapak diskriminatif. Saya kata ini tidak diskriminatif. Sudah diberikan kesempatan, tetapi mereka tidak sanggup menghafalnya. Lalu karena tidak sanggup mereka menghafal, akankah program saya ini dibatalkan? Katanya dibatalkan. Tidak bisa. Kita harus mengapresiasi anak-anak yang bisa menghafal Al-Quran. Kita tidak boleh tunduk kepada anak-anak yang tidak bisa menghafal kitab sucinya. Kan itu logikanya berpikirnya. Ya, saya tetap memberlakukan program tahfiz Al-Quran ini selama saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang. Memang saya lakukan terus, ya kan? Walaupun kata orang diskriminatif, tapi buat saya itu adalah implementasi ABS SBK di Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Jadi pemimpin itu Bapak Ibu, kita nggak mau tunduk-tunduk saja, ya, tetapi kita bisa berargumentasi, karena kita pun punya otak, ya, punya logika,
untuk membuat program itu. Kita tidak ikut-ikutan. Saya ketika jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tahun 2017 sampai tahun 2017 sampai tahun 2020, ya, apa program-program itu saya pelajari. Ada argumentasi, kalau orang bertanya, ini argumentasinya. Jadi program tahfiz Al-Quran yang berlanjut sampai sekarang itu, Bapak Ibu semuanya dan anak-anak semuanya yang berbahagia, yang hari ini sudah tahfiz, itu adalah program implementasi nyata dari ABS SBK kita, adat bahasa Syarak, Sarak bahasa arti kita kuno. Karena kita ingin menciptakan tahfiz Al-Quran, ribuan tahfiz Al-Quran, ya, di Provinsi Sumatera Barat ini, sesuai dengan program yang dibentangkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat Bapak Haji Mahyudi Ansarullah SP. Di beliau itu pemimpin religius, pemimpin yang berbasis keagamaan. Beliau tahu persis, ya, bahwa program-program untuk peningkatan iman takwa, program untuk mendekatkan anak-anak dengan agamanya harus digalakkan, digiatkan. Saya kalau ke sekolah saya tanya, ini program tahfiznya ada apa enggak nih? Kalau tidak ada, kapan diadakan? Kalau sudah ada, sudah berapa kali diwisuda? Ya, nah wisuda ini adalah implementasinya. Sekolah kalau sudah berani wisuda, berarti kegiatan itu sudah terstruktur di sekolah itu, sudah terencana dengan baik. Tapi kalau tidak berani wisuda, berarti belum terstruktur. Berarti di SMA 2 Sumatera Barat ini sudah melembaga, sudah terstruktur, sudah menjadi bagian dari program sekolah. Tangan itu. Mana semuanya dan para orang tua, berbahagialah para orang tua punya anak yang rajin baca Al-Quran, yang rajin menghafal Al-Quran, karena nanti di akhirat, ya, Bapak Ibu orang tua, ya, akan dipasangkan mahkota, ya, dari anak-anaknya, dihelal, dituntun oleh anak-anaknya masuk surganya Allah. Ini bukan kata saya, tetapi ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi anak-anak yang hafiz Al-Quran ini istimewa, ya, dia bisa merangkul keluarganya untuk menuju surga Allah. Karena anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran ini tidak sedikit pun sehelai rambut rambutnya pun bisa disentuh oleh api neraka. Berbahagialah orang tua yang anaknya rajin membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, ya. Dan orang tuanya juga harus mengikuti. Ya, jangan mengandalkan anak saja. Saya bisa kemana-mana berbuat dosa, nanti anak saya kan hafiz Al-Quran, tidak bisa seperti itu juga. Harus cocok, ibarat baut, nor dengan baut itu harus cocok, ya kan? Harus cocok. Anak penghafal Al-Quran, kita adalah pencinta Al-Quran. Kalau tidak mungkin menghafal, mungkin tadarus atau tilawah Al-Quran secara teratur di para orang tua. Guru-guru juga demikian. Saya yakin guru-guru juga akan dipandu oleh anak-anak yang kita asuh menghafal Al-Quran itu. Karena antara guru dan orang tua itu beda tipis. Orang tua membesarkan sampai dewasa, mengasih makan. Guru mengisi ilmunya, mengisi ilmu anak-anak kita ini dengan ilmu agama, dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Jadi guru dan orang tua ini dalam posisi yang berbeda, tetapi sama-sama penting untuk pendidikan karakter anak-anak. Bapak Ibu hadirin anak-anak yang saya hormati, para siswa, ya, tantangan ke depan bagi para siswa ini cukup berat, ya. Dunia semakin mengecil, disebut orang zaman globalisasi, ya, dan kita ada dua pilihan, kita menentukan dunia atau dunia menggulung kita, mempengaruhi kita. Banyak orang yang digulung oleh dunia, narkoba, pergaulan bebas,
materialistis, dulu ada komunis, Leninisme, dan sekarang orang yang berpaham kebendaan, memuji-puji benda, ya, orang yang sekulerisme, ya, mengutamakan hidup dirinya, maka itu namakan dunia menggelumi, dunia yang menentukan jalan hidupnya. Tetapi orang berpendidikan, orang yang religius, dia yang menentukan jalannya kehidupan di dunia ini. Dia yang menentukan dirinya harus di mana. Maka sekolah itu pada intinya adalah membentuk konsep diri anak-anak. Konsep diri apa itu? Konsep diri adalah bagaimana anak-anak kita, bagaimana generasi kita memahami tentang dirinya. Orang yang menyebut dengan percaya diri, ya, itu bagian dari konsep diri. Apakah dia mempunyai konsep diri tinggi? Apakah dia mempunyai konsep diri rendah? Pendidikan adalah pembentukan konsep diri. Orang yang mempunyai konsep diri rendah selalu karena dilecehkan di sekolah, karena selalu tidak dianggap di sekolah, di rumah pun sering kena marah segala macam, mereka mempunyai menjadi konsep diri rendah. Di sekolah pun sering tidak dilibatkan belajar. Akhirnya anak-anak itu cabut. Kalau di sini tidak ada. Ini kan terpilih semuanya. Tetapi di sini karena berasrama, jelas itu konsep diri anak-anak kita tinggi pembentukannya. Sehingga anak-anak itu percaya diri. Sekarang dia berhasil sudah tapis. Dia karena punya konsep diri tinggi, mengatakan ini karena partisipasi, karena dukungan dari orang tua dan sentuhan dari guru. Dia menyimpulkan itu. Tapi kalau orang tidak punya konsep diri tinggi, dia menempuh data usahanya sendiri. Tapi kalau anak-anak gagal dalam hidup, gagal segalanya, bagi yang punya konsep diri tinggi, dia mengintrospeksi diri, mengkaji dirinya di mana salah. Tapi kalau konsep diri rendah, dia menyalahkan orang lain. Ya, maka di sekolah-sekolah kita dengar kalau ada anak-anak tinggal kelas, dia menunggu gurunya di jalan, ya, dengan kayu, ya, dengan batu, kemudian sekolah digebuknya, ya, dilempari dengan batu, ada yang kaca-kaca sekolah itu pecah dan sebagainya, karena di sekolah itu gagal membentuk konsep diri positif bagi anak-anak. Ya, saya pernah dulu di suatu sekolah jadi guru. Pas anak-anak itu diumumkan 5 rapor naik dan tidak naik, malamnya semua kaca di sekolah itu pecah. Ya, nah, karena anak-anak itu dia gagal menyalahkan orang lain, tidak bisa mengkaji dirinya, dia selalu menyalahkan orang lain. Itu dia punya konsep diri rendah. Tapi kalau dia punya konsep diri tinggi, dia mengkaji dirinya, di mana salahnya, di mana salahnya, di mana salahnya, tidak menyalahkan orang lain. Di Bapak Ibu semuanya, dalam sekolah ini, di sekolah ini, kita sebetulnya sejatinya, ya, itu adalah membentuk karakter konsep diri anak-anak kita untuk lebih tinggi atau lebih positif. Ya. Di SMA Padang Panjang ini, di SMA 2 Sumatera Barat ini, ya, berbahagia semuanya guru-guru, siswanya terpilih, ya, kan terpilih. Di sini terpilih, Pak, ya, terpilih berasrama sehingga kita bisa menuntun anak-anak kita belajar 24 jam. Bayangkan di sekolah-sekolah lain, pulang sekolah itu mereka terpengaruh dengan pergaulan bebas, mereka terpengaruh dengan internet negatif, mereka terpengaruh dengan narkoba dan sebagainya. Tetapi di sini anak-anak kita itu betul-betul terpadu dengan baik, dipandu dengan baik, dibimbing dengan baik. Lalu kemudian saya sampaikan kepada kita semua, di samping kegiatan ekstrakurikuler tahfiz Al-Quran, di sekolah ini juga dikembangkan program-program yang lain, ya, program-program pengembangan diri. Apakah itu olahraga,
apakah itu seni dan sebagainya. Ada kegiatan olahraga seni, ya. Karena anak-anak kita ini di sekolah ini, selamat datang Pak. Di sekolah ini anak-anak kita butuh, ya, untuk pengembangan diri yang positif. Berapa cabang eskulnya di sini? Semuanya? Berapa banyak ekstrakurikuler di sini? Ya, 15 ya. Jadi kegiatan sekolahnya memang diperbanyak. Guru olahraga harus kreatif, guru seni, ya, kegiatan bela diri, pencak silat kata mana? Pencak silat. Pencak silat itu, ya, harus menjadi ekskul yang harus ada di sekolah. Pencak silat, kemudian pramuka, ya. Pramuka harus, karena keduanya itu adalah pembentukan karakter yang positif. Pramuka, anak itu mandiri. Pencak silat, anak-anak itu bisa membela dirinya, bukan untuk berkelahi, tetapi membela dirinya bila ada gangguan. Dalam pencak silat itu banyak filosofinya. Kita membela diri bukan mematahkan, membunuh orang lain, tetapi melumpuhkan orang lain. Kan itu silat. Sehingga dalam pepatah Minangkabau ada sebuah pepatah, kan orang Minangkabau ini kecil di surau, besar merantau. Begitu filosofinya dulu. Dalam filosofi Minangkabau, karatak madang lindu, babuah babu mabalun, merantau bujang dahulu, di kampung baguna balun. Jadi dia itu pergi merantau menuntut ilmu, kemudian balik ke kampung untuk mengabdi ke kampung halaman. Bila diganggu orang di rantau, ya, kita tidak boleh diganggu orang yang sifatnya merendahkan diri. Kita harus tunjukkan bahwa kita orang yang tidak bisa dibegitukan. Itu gunanya silat, ya kan? Itu gunanya silat. Kita diganggu, kita bisa membela diri. Sehingga ada filosofi Minangkabau yang kira-kira bunyi seperti ini: jika bujang pergi ke rantau, mandilah di bawah-bawah, menyawatlah di hilir-hilir. Tapi kalau di pokok urang pada sawah, di lantak biasanya lantak Pasipadan, busuangkan dadu orang bujang, tunjukkan tandu orang laki-laki, jangan takut tanah kasirah, asawilang tabu kadua tabilang, put mati tumbuh hilang berganti. Jadi itu filosofi Minangkabau. Kalau diganggunya kita, ya, kita dilecehkan, kita diapakan, kita harus menunjukkan kita adalah orang, ya, laki-laki Minangkabau yang bisa mempertahankan harga diri, bukan untuk membunuh orang yang melawan kita, tetapi kalau kita dilawannya, kita melumpuhkan. Itu guna filosofi silat itu. Jadi silat, ya, itu harus menjadi bagian dari kegiatan ekskul di suatu sekolah. Sekolah ini, ya, harus menjadi wahana pengembangan diri siswa. Yang mana dia berbakat menyanyi, berbakat menari. Tapi catatan saya buat website khusus untuk menari, ya, khusus anak-anak perempuan. Jangan anak laki-laki diajar menari, ya. Karena hasil penelitian orang, anak laki-laki diajar menari, dia melambai diri. Dia anak perempuan menari, ya, bagus sekali anak perempuan menari, karena bakatnya memang menari. Anak laki-laki di mana disalurkan bakat menarinya? Salurkan di silat, ya. Silat itu namanya tari menari itu, ya, dan sebagainya. Jadi kita harus juga pandai memilih ekskul yang cocok untuk anak-anak kita. Tidak sembarang ekskul itu kita berikan kepada anak kita, tetapi sesuai dengan kodrat laki-laki, ekskul laki-laki. Ya, sepak bola cukup dia laki-laki saja. Yang perempuan tidak usah ikut sepak bola. Nah, itu namanya kita menyalurkan. Oh, di TV ada yang perempuan bertanding sepak bola, biarlah di TV saja. Yang di sekolah kita formal. Sekolah ini tempat yang normatif, yang formal. Mana yang patuh, nama tidak patuh, walaupun tidak ada aturannya,
itu harus menjadi pertimbangan. Oh, kalau di dunia internasional ada pertandingan bola perempuan, kita lakukan pula di sekolah enggak. Kita masih berpatokan olahraga sepak bola itu, ya, itu peruntukan untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Boleh, ya. Kemudian senang, silakan. Tetapi beberapa cabang olahraga kita harus peruntukkan sesuai dengan jenis kelamin. Tari khusus perempuan, dia jangan seperti. Kemudian Bapak Ibu semuanya, setiap tahun harus ada apresiasi untuk anak-anak kita, baik itu pekan seni yang diadakan di sekolah itu, diundang tokoh-tokoh masyarakat, diundang Pak Gubernur seperti hari ini, Yusuda Tafiz, sambil Yusuda Tafiz mungkin ada pekan olahraga, pekan seni, sehingga berbeda. Mumpung COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat sudah mulai melandai, ya mudah-mudahan COVID itu habis di negeri kita dan kita bisa beraktivitas kembali. Ini saya sudah diberikan apa-apa ini 2 menit lagi Pak. Biasanya saya kalau ngomong di depan guru, ya, apalagi di depan anak-anak pintar, calon bupati, calon gubernur, calon menteri, calon presiden, ini calon-calon semua. Saya tidak mau berhenti bicara, ada saja yang akan bicarakan. Tapi karena di batas ini, saya harus patuh pada penelitian. Kepala dinas itu harus patuh, tidak boleh. Ini sudah 2 menit, mungkin sudah lebih. Ya Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada wisudawati SMA 2 Sumatera Barat, pada para orang tua, pada guru-guru yang sudah bersusah payah, bekerja keras, karena untuk tahfiz Al-Quran ini butuh kesungguhan, menerima setorannya, menyemangati segala macam, ya. Itu tugas kita sebagai guru itu adalah mendorong, menyemangati. Potensi ada dari anak-anak semuanya. Kalau kita disuruh menghafal Al-Quran sekarang agak susah kita, karena ada tangkap sudah mulai lupa, sudah mulai hilang. Kita sudah mulai dihafal ini, lupa ini. Tapi anak-anak itu dia ibarat baterainya kuat itu. Nah, makanya orang tua kalau tidak memanfaatkan kesempatan itu rugi anak-anaknya untuk mendorong menghafal Al-Quran. Jangan menghafal lagu-lagu saja, ya, menghafal nyanyi. Tapi berbakat anak menyanyi, ya silakan. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa anak-anak kita itu diarahkan untuk menghafal ayat suci. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita semua bersama Gubernur, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Ya, banyak maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan orasi ilmiah. Wisudawan Wisudawati dimohon berdiri. Dimohon kepada wisudawan Wisudawati untuk memindahkan jambu ke sebelah kiri. Dimohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Solo, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Sumatera Barat, Ibu Kepala SMA Negeri 2 Sumatera Barat, dan Bapak Ketua Lembaga Tahfiz Anahal SMA Negeri 2 Sumatera Barat dimohon berdiri. Prosesi wisuda tahfiz generasi 6 SMA Negeri 2 Sumatera Barat dimulai. Muhammad Arya Fikri Agusta, putra dari Bapak Aryan Agusta dan Ibu Yani Putri, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Ikhwan As-Sidiki, putra dari Bapak Syahril dan Ibu Salbetri, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Muhammad Fadil Jaya Juliasa,
putra dari Bapak Henry Syahrial dan Ibu Hayani Yulanti. Jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Ahmad Alirus Putra, putra dari Bapak Marjunar dan Ibu Hasriwati. Jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Zahid Rizky Rawani, putra dari Bapak Ismail dan Ibu Fendra Yunita. Jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Raffi Salman Mufadal Santoso, putra dari Bapak Prihandono Santoso Sigit dan Ibu Irna Ristiani. Jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Alfio Wardana, putra dari Bapak Alfian dan Ibu Mirna Murniati. Jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Farhan Ayasi, putra dari Bapak Rashidas dan Ibu Nina Lasmiza. Jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Muhammad Rafiqul Azam, putra dari Bapak Muhammad Fadli dan Ibu Gustri Evariza. Jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Dava Ahmad Riyadi, putra dari Bapak Alfian dan Ibu Yuli Triani. Jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Wahab Adzaki, putra dari Bapak Sudarman dan Ibu Nurfiana. Jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Akia Raihan Zamorano, putra dari Bapak Junaidi dan Ibu Fatmawati. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Iqbal, putra dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Tiswarni. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Zaki Pratama Anselino, putra dari Bapak Atto Syafrizal dan Ibu Seli Amelia. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Sami Rivaldo, putra dari Bapak Dodi Italindo dan Ibu Helmi Arianti. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Bayu Zikri, putra dari Bapak Mukhlis dan Ibu Desmasari Sisneli. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Farid Husni, putra dari Bapak Husni Lahar dan Ibu Haryanti Nandra. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Rifka Salman Oktriza, jumlah putra dari Bapak Ferry Hendria dan Ibu Herliza. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Bagus Aksal Prasetyo, putra dari Bapak Adil Zakri dan Ibu Emi Rohina. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Farah Handra, putra dari Bapak Handra Purnawan dan Ibu Hiastri Awal. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Mikdad, putra dari Bapak Dia Ardison dan Ibu Ratna Dewi Juwita. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Muhammad Usma Fajrin, putra dari Bapak Asri Ardianto dan Ibu Lasriwati. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Farido Mukhtar, putra dari Bapak Mukhtar Asroni dan Ibu Nur Etika. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Rafiki Ramadhani, putra dari Bapak Alfendri dan Ibu Sofia Herawati. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Rizky Aprian Inzaki, putra dari Bapak Hendy Yusadri dan Ibu Era Andriani. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Muhammad Fikram Mewanda, putra dari Bapak Indra Feli dan Ibu Burnawati. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Reza Hatimi Fadila, putra dari Bapak Gusri Safrizal dan Ibu Iswardani. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Syafa Rezeki, putra dari Bapak Monafri Abdullah dan Ibu Yeni Zaid. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Sony Capri, putra dari Bapak Fatmi Bahar dan Ibu Iwarnis. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Alfi Syahrin Maulana Harahap, putra dari Bapak Togar Harahap dan Ibu Sri Lestari. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Fadilah Rahmat Kurnia, putra dari Bapak Muhammad Nur dan Ibu Desmani. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Dipal Jari Krisa, putra dari Bapak Fakhriwal dan Afleli Murni. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Evan Saputra Sileci, putra dari Bapak Sanusi dan Ibu Letri. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Kendri Dekolbi, putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Herminosis. Jumlah hafalan 2 juz dengan predikat
Jayyid. Naufal Septian Arwan, putra dari Bapak Arwan dan Ibu Aswirda, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Bintang Mahariska, putra dari Bapak Elafki dan Ibu Evia Vivi Fortuna, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Muhammad Abel Syafitra, putra dari Bapak Syafitra dan Ibu Noviarti, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Dersi Gibrakal Aulia, putra dari Bapak Aulia Putra dan Ibu Irma Suryani, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Zaki Abdul Aziz, putra dari Bapak M. Ahmadi dan Ibu Siti Werlis SE, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Jeffrey Leo Agusta, putra dari Bapak Erta Zulaini dan Ibu Helmiwati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Dan Teguh Brajayuna, putra dari Bapak Buyung Kelana dan Ibu Yunita, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat Makbul. Muhammad Aidil Fikri, putra dari Bapak Dedi Risman dan Ibu Suhesti, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat Makbul. Ilham Di Yusri, putra dari Bapak Marliswar dan Ibu Evita, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat Makbul. Al-Hikmah Turido, putra dari Bapak Nova Rizal dan Ibu Salmiati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Muhammad Kristo Yuda, putra dari Bapak Agus Effendi dan Ibu Resti Helvia, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat Makbul. Wafik Yuni Amelita, putri dari Bapak almarhum Yudalfik dan Ibu Endang Setiawati, jumlah hafalan 7 juz dengan predikat Mumtaz. Pofri Haifa Azaria, putri dari Bapak Yafis Indra dan Ibu Supriyawati, jumlah hafalan 4,5 juz dengan predikat Mumtaz. Mayorina Rijani Pasisa, putri dari Ibu Bapak Basri dan Ibu Sri Putri Deswita, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Sofia Alifatur Raffi, putra dari Bapak Afdi Effendi dan Ibu Leswati, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Triska Nikmatus Zakia, putri dari Bapak Juliman dan Ibu Yermini, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Arini Fakhrus Anam, putri dari Bapak Asnawi dan Ibu Marlena, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Dava Ayu Mumtaza, putri dari Bapak John Maifef El Bastian Restin dan Ibu Kristiana, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Nabila Monita, putri dari Bapak Hengki Muhadi dan Ibu Yunita Eva, jumlah hafalan 4 juz dengan predikat Mumtaz. Lukiana Salsabila, putri dari Bapak Astatur dan Ibu Yuli Noviarni, jumlah hafalan 3,5 juz dengan predikat Mumtaz. Wahida Mutmaina, putri dari Bapak Iswardi S dan Ibu Asni Yuliani, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Yuli Nanda Putri, putri dari Bapak Basri dan Ibu Ani Sayang, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Yanisha Deasari, putri dari Bapak Andri Antonius dan Ibu Riri Juvitasari, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Ziyadatul Kamila, putri dari Bapak Asrizal dan Ibu Petria Susila, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Aura Eka Putri, putri dari Bapak Efri John dan Ibu Rosi Kirana, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Amalia Fauzia Ali, putri dari Bapak Ali Sarmayus dan Ibu Israwati, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Amiratul Dalila, putri dari Bapak A.A. Izral Femi dan Ibu Syafrida, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Wesi Febri Rashid, putri dari Bapak Arwin Rashid dan Ibu Eva Marlina, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Tufi Fitria Abdullah, putri dari Bapak Abdullah dan Ibu Tuti Syafitrita, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Reina Minja Clarence, putri dari Bapak Widadi Wibowo dan Ibu Yasnani, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz. Ferli Wahdini, putri dari Bapak Basri Jul dan Ibu Fawi Arnis, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Mumtaz.
Fazila Lutfia, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Rita Zahara, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Fadilatul Husna, putri dari Bapak Hari Sontar dan Ibu Das Fitriyanti, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Zahra Raihana, putri dari Bapak Muhammad Iqbal dan Ibu Nurmala Dewi, jumlah hafalan 3 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Firzanah Tasrial, putri dari Bapak Tasrial dan Ibu Erna Delpita, jumlah hafalan 2,5 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Messi Putri Fajri, putri dari Bapak Ada Fajri dan Ibu Era Yosefa, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Isna Rusna Cairati, putri dari Bapak Rupiang Sardani dan Ibu Surni Tawati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Aisyah Rahmadina Firsyah, putri dari Bapak Firdausan dan Ibu Syafitriyanti, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Amelia Triyanti, putri dari Pak Nufrizal dan Ibu Sismawati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Octavia Karmila Sari, putri dari Bapak Asril dan Ibu Metrawati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Afifah Nurisa Putri, putri dari Bapak Syaiful dan Ibu Rina Permatasari, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Dasrima Takwatul Ratakna, putri dari Bapak Rizwandi dan Ibu Nilda Uriati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Sindika Amir Tafia, putri dari Bapak Syafrial dan Ibu Andrianita, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Diva Fadila, putri dari Bapak Dalnisa Indra dan Ibu Desmawati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Hafiza Jumaira Satoko, putri dari Bapak M. Syarif Bernardus Santoko dan Ibu Nur Hasna Maini, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid Jiddan. Salsabila Putri Henita, putri dari Bapak Putra Intran Henry Permata dan Ibu Rahma Yunita, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Aulia Nadifa Harfani, putri dari Bapak Irfandri dan Ibu Mariani, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Naila Maulina HS, putri dari Bapak Hengki Variandi dan Ibu Susi Helmi Fitria, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Sairani Permata Wahyu, putri dari Bapak Yohar Esa dan Ibu Wani Talegi, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Lukiana Jasmine Latifah, putri dari Bapak Resan dan Ibu Citra Kasmini, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Araufa Asahida, putri dari Bapak Imrisal dan Ibu Yenti Malinda, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Wardanul Gustia Ferdinand, putri dari Bapak Ferdinandi Ghazali dan Ibu Sri Harsita, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Ini Rabiul Firsti Aswendi, putri dari Bapak Aswendi dan Ibu Inya Firsti Wasani, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Lia Julita, putri dari Bapak Nasrul dan Ibu Rasia, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Sinti Yolanda, putri dari Bapak Jumadi dan Ibu Winda Andriani, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Diva Ana Nopia, putri dari Bapak F. Sismen dan Ibu Zuarni, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Natasha Jihandara Fauzi, putri dari Bapak Fauzi dan Ibu Yano Fidawati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Feby Aulia, putri dari Bapak Nafrizal dan Ibu Fikret Ardina, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Diva Aniatul Husna, putri Bapak Sudirman dan Ibu Cantiwarna, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Dias Eka Apriliani Suryo, putri dari Bapak Sabto Margo Suryo dan Ibu Sariani, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Izatri Malinda, putri dari Bapak Darmalis dan Ibu Nurwanin, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Fairuzia Amalia Desarki, putri dari Bapak Zarki Indri dan Ibu Desprima Aye, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Harsiasa,
putri Bapak Taslim dan Ibu Emilianis, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Nasiwa Firdaus Har, putri dari Bapak Firdaus dan Ibu Yosina Zamrides, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Widya Utami, putri dari Bapak Bambang Widianto dan Ibu Dewi Murni, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Fani Oktia Latupanisia, putri dari Bapak Joni Latupanisan dan Ibu Hartati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Putri Ayu Ramadhani, putri dari Bapak Afriyadi Rahman ST dan Ibu Sri Mai Yudia, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Sesti Erina, putri dari Bapak Sahnan dan Ibu Nurliana, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Hingga Hendrayati, putri dari Bapak Hendra Rosa dan Ibu Zulhayat, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Hanifah Khairanisa, putri dari Bapak Eka Putra dan Ibu Jusmania, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Vela Herminal Putri, putri dari Bapak Afrinaldi SBD dan Ibu Helina Elmiati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Afriani Khairun Nisa, putri dari Bapak Afrigan dan Ibu Andriani Osman, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Zahrani Khairunisa, putri dari Bapak Usna Tia Putra dan Ibu Indres Afrioni, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Loisa Diva Marta, putri dari Bapak Denny Hendra dan Ibu Eni Pesma STMPD, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Safira Ramadhani, putri dari Bapak Sutyu Rizal dan Ibu Fefloerti, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Maufira Alia Syubika, putri dari Bapak Marsilis dan Ibu Lucy Harianti, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Nadira Vanessa, putri dari Bapak Mafrita Handra dan Ibu Ernaliza, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Sabrina Syifa Aulia, putri dari Bapak Rusdi dan Ibu Neni Triana, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Celia Alda Mahsa, putri dari Bapak Al-Busra dan Ibu Wida Sri Wahyuni, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Haula Lutfia Hanifah, putri dari Bapak Al-Najmi M. Gafar dan Ibu Fitri Dalmi, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Anissa Fitra, putri dari Bapak Sarwe Dianto dan Ibu Rintawati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Nurul Irsa Azahra, putri dari Bapak Abdullah Saili dan Ibu Indrawati, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Puan Triana Maharani, putri dari Bapak Afrial Sendendra dan Ibu Afrida Sestri, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Zahra Amrina Delva, putri dari Bapak Sofian Tori dan Ibu Fitrianti, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Ari Angela Fitri, putri dari Bapak Hendri Susanto dan Ibu Surya Dharma, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Aprianisa, putri dari Bapak Jasnuar dan Ibu Justinelli, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Karina Lutfia, putri dari Bapak Suherman dan Ibu Arinis, jumlah hafalan 2 juz dengan predikat Jayyid. Nafisa Mailana Zahra, putri dari Bapak Joni dan Ibu Mariati, jumlah hafalan 1,5 juz dengan predikat Jayyid. Nizra Aryani Hiptop, putri dari Bapak Hiptop Khairul dan Ibu Harmi Darwis, jumlah hafalan 1,5 juz dengan predikat Jayyid. Laura Ulansari, putri dari Bapak Ifkar Sentosa dan Ibu Titin Nurhayati, jumlah hafalan 1,5 juz dengan predikat Jayyid. Dea Dwi Fernanda, putri dari Bapak Bos Raini dan Ibu Rina Misra, jumlah hafalan 1,5 juz dengan predikat Jayyid. Fisarina Amadona Yuskrates, putri dari Bapak Yuskrates dan Ibu Sunarsi, jumlah hafalan 1,5 juz dengan predikat Jayyid. Dona Septiani Putri, putri dari Bapak Zal Akmal dan Ibu Umayasari, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat Maqbul. Miftahul Rahma, putri dari Bapak Ade Gautama dan Ibu Boni Fitri Susanti, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat Maqbul. Yohana Maharani Jelita,
putri dari Bapak Yulius Salabet dan Ibu Eliana Saruwai Oinan, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat makbul. Azahra Sulfi, putri dari Bapak Surya Fitri dan Ibu Fifti Widya, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat makbul. Bunga Pramudia Putri, putri dari Bapak Ayendra Restu dan Ibu Yuna Wisnawita, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat makbul. Putri Balkis, putri dari Bapak Zulma Ferizal dan Ibu Era Zuwika, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat makbul. Nasihatul Husni, putri dari Bapak Sultan Arnes dan Ibu Lasmi, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat makbul. Aulia Farzana Rahyani, putri dari Bapak Rahman Wardi dan Ibu Sri Suryani, jumlah hafalan 1 juz dengan predikat makbul. Saudaranya atau istimewa An-Nafi dan bisa lagunya atau kita bersatu hatinya sungguh hati kita tahu hatinya atau kita bersatu hatinya sungguh hati kita tahu hatinya anak lima lakukan kita sebaik-baik kita hatinya itu sejelek-jelek anak lima lakukan kita sebaik-baik kita hatinya itu sejelek-jelek atau kita bersama hatinya sungguh hati kita tahu hatinya atau kita bersama hatinya sungguh hati kita tahu hatinya anak lima lakukan kita sebaik-baik kita hatinya itu sejelek-jelek anak lima lakukan kita sebaik-baik kita hatinya itu sejelek-jelek. Kami dari tim Tamyiz SMA Negeri 2 Sumatera Barat akan mendemonstrasikan metode tamyiz dalam menerjemahkan Al-Quran. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu tamyiz? Jadi, tamyiz adalah metode nausawan kuantum yang pembelajarannya mudah dan menyenangkan. Adapun semua kemudian atas seninya lakin akan tetapi wadan atau maka adapun semua kemudian atas sehingga lakin akan tetapi. Jadi wa artinya adalah la saudaranya lana sodarin nakiro lagunya la 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 tidak ada la 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 tidak ada la 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 tidak ada lana sodarin nakiro la 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 tidak ada la 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 tidak ada
Artinya memberikan. Ala huruf kolom 1 saudaranya bidai. Lagunya didengarkan seperti untuk bila kepada ada di atas mindai inti di dalam mindai inti di dalam handai handai mindai inti di dalam handai handai. Jadi ala artinya adalah To'ani. Kok tahu? Tahu dong. Cirinya? Ciri-ciri isim itu ada 8. Kelahiran kami dan kelahiran kasroh. Perawalan al dan mamimu awamilul ismi menunjukkan nama dan perbuatan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Ciri-ciri isim itu ada 8. Berakhiran tanwin dan berakhiran kasroh. Perawalan al dan mamimu diawali awamilul ismi menunjukkan nama dan perbuatan fa'ilun. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Kata majemuk itulah ciri terakhir. Jadi adalah isim karena diawali awamilul ismi dan berakhiran kasroh, yang artinya adalah al-miskina. Nah, kok tak lagi? Bangun dulu jawab. Mujabat, mujabat, ada
Jadi, al-miskina adalah isim karena merupakan mujarad yang diawali al dan diakhiri ina, yang artinya adalah orang-orang miskin. Jadi, yang betul ala ta'amil miskin artinya adalah dan tidak memberi makan terhadap orang-orang miskin. Hayangan tani karsana bikiraatil hamdalah. Tunggu sebentar sebelum kita tutup, mendingan kita baca Al-Arabiah. Wahai Islam secara Baiklah, sekian penampilan Tamyiz SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Tamyiz mudah, mantap, alhamdulillah. Belajar Tamyiz seasik-asik yang bola. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, acara wisuda tahfiz keempat SMA Negeri 2 Sumatera Barat tahun pelajaran 2021-2022 generasi 6 ditutup. Hadirin yang berbahagia, sekian rangkaian acara wisuda tahfiz generasi 6 SMA Negeri 2 Sumatera Barat. Saya Murtaza Hirza Dan saya Nadira Fauzia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.